Menurut lo sebagai seorang guru dan sudah terjun dalam dunia pendidikan, bahkan sebagai seorang gurunya langsung, apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Ngomongin sistem pendidikan tuh kompleks, lagi-lagi ya, karena banyak banget, jadi perlu diurai. Tapi kalau dari gue pribadi, satu, masih pendidikan tuh dibilang penting, tapi nggak bener-bener dianggap penting sama pemerintah. Kayak alokasi budgetnya nggak tahu deh gimana gitu ya. Dan bahkan mungkin dalam kementerian itu sendiri banyak banget cabang-cabangnya. Terus keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus turun-turun ke bawah lagi sampai akhirnya kesatuan pendidikan itu juga perlu dibenerin gitu. Desentralisasi itu yang tadinya ngasih otonomi ke daerah-daerah ini juga perlu dipertanyakan. Ya, karena ini juga kadang-kadang jadi sumber masalah gitu. Karena menurut lo beda daerah beda kebijakan apa gimana? Jadi misalnya kebijakan pusat punya sesuatu gitu ya. Kadang diturunin sama pemerintah daerah bisa beda lagi gitu loh. Kayak omongan-omongannya tuh bisa beda. Kadang-kadang itu kayak mereka juga harus ngikutin konflik kepentingannya mereka lah. Akhirnya yang dapat tekanan tuh ke bawah ya jadi dari pengawas, kepala sekolah, guru-guru. Jadi banyak gitu. Tapi kalau menurut gue juga yang paling penting adalah gimana assessment. Tau gak assessment? Assessment, pengawasan dan lain-lain. Assessment dulu kan penilaian kita tuh pakai UN kan? Ya. Yang mana dulu wajib. Oh, ini assessment untuk siswanya? Assessment untuk murid, ya. Jadi pemahaman tentang assessment itu sendiri juga perlu diubah menurutku. Assessment dulu kan kita selalu bilangnya sesuatu untuk menilai ya. Jadi kayak entah dia lulus atau enggak gitu. Betul. Makanya sekarang UN-nya nggak ada. Begitu UN nggak ada, sekarang guru-guru kebingungan. Kenapa? Karena murid-murid juga jadi merasa nggak termotivasi untuk belajar. Tapi sebenarnya yang dipengenin itu kan assessment bukan untuk menilai aja, tapi mengevaluasi sehingga harusnya guru tuh ngajarnya sesuai gitu loh. Sesuai dengan level kemampuannya murid. Nah itu yang perlu dibenerin juga gitu loh. Kayak sekarang tuh guru-guru gak ada alat yang bener-bener bisa ngebantuin dia di lapangan. Kenapa? Karena semuanya dianggap udah bisa gitu sama pemerintah. Jadi kayak pengennya tuh mandiri, ayo didukung supaya belajar mandiri. Udah gak ada lagi pelatihan-pelatihan. Tenaga pendidikan kita tidak dipersiapkan untuk sistem yang... Dan harusnya sistemnya udah berubah. Harusnya mulainya bukan dari guru aja, tapi dari pendidikan keguruan. Harusnya dari kuliah kampus-kampus keguruan gitu. Sebelum dia dicetak jadi guru, ya harusnya di situ mereka benar-benar ditempa. Sedangkan baru tahu Ki Hajar Dewantara aja begitu udah jadi guru. Ini masalah generasi nggak sih menurut lo? Masalah generasi kompleks banget sih menurutku. Kompleks. Sudah cukup terlambat? Atau masih ada waktu untuk melakukan perubahan itu? Atau kita nunggu aja tuh generasi selesai? Nanti juga lama-lama kita berubah. Masih ada harapan sih ketika semua itu mau mengakui kalau memang ada yang salah di sistem pendidikan kita. Nah, itu sebenarnya pertanyaan gue. Gue kan dengan berubahnya tadi ujian nasional ditiadakan kan gue berpikir ini berarti berorientasi pada proses ya. Siswa dimotivasi, distimulasi untuk menghargai proses, terus kemudian tidak kalau kayak gue dulu yang penting udah belajar urusan belakang, nyontek aja lo di ujian nasional gitu kan. Betul. Nah, tapi lagi-lagi tenaga pendidikannya sudah mampu nggak gitu ya, udah siap belum? Tapi sejauh ini menurut lo tenaga pendidikan ini memang belum dilatih untuk itu? Apa sudah dilatih tapi belum siap menerima itu? Mungkin yang kedua ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin kan itu balik lagi ke individu kan. Tapi kalau kita mau lihat secara umum ya mungkin yang kedua itu sih. Mereka belum siap gitu. Jadi sebenarnya ya yang kita bisa harapkan adalah dari si kampus keguruan. Harapannya dari situ, pembibitannya harapannya dari kan? Situ, ya pembibitannya. Pengkaderisasinya dari kaderisasinya udah benar. Tapi apa yang berbeda Gali tenaga pendidik yang ada di Indonesia dengan di luar negeri yang lo pahami? Seleksinya sih. Susah banget. Di luar negeri? Di luar negeri itu susah banget. Oh iya? Jadi dulu pernah kan pas di London mau daftar jadi asisten pengajar di program liburan. Bayangin ini program liburan, bukan kayak jadi guru kayak beneran summer camp gitu. Holiday camp. Oke. Buat para refugee, pengungsi dari Afghanistan. Terus untuk ikut itu aja, itu tuh bener-bener aja dia mulia banget ya. Terus. Gue jadi salah fokus. Kayak untuk itu aja kayak mesti ikut serangkaian pelatihan yang susah banget, ribet banget. Kita mesti dapetin license. Untuk dapetin license itu tuh kita perlu kayak ditinjau sama polisi sana, kayak bener-bener. Kalau kita kan SKCK bikin ini deh. Kalau mereka enggak, kayak bener-bener harus disupervise gitu sama polisinya. Terus kita harus ikut ini menurut aku menarik banget. Waktu pas aku ngajar di International School kita juga dapat ini. Nama materinya adalah safeguarding. Safeguarding ini ngajarin kita jenis-jenis kekerasan.
Jadi aku pernah punya konten juga tuh tentang jenis-jenis kekerasan di Instagramku. Nah itu sebenarnya aku ambil dari Permendikbud. Tapi Permendikbud tuh baru sekarang, baru tahun 2023 kemarin ngeluarinnya. Sedangkan negara-negara luar tuh udah lebih aware dari itu. Applicable kah di Indonesia? Applicable banget, kita jadi tahu jenis-jenis kekerasan itu ternyata kalau misalnya gurunya aja melakukan itu, ya murid-muridnya udah pasti ngelakuin.